warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم يكرهون التسبب والسبر ولا حلم ولا علم. كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يراه؟ قال الله تعالى: أعطيهم min hilmi wa ilmi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah taala karena Allah telah menjadikan kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummat, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Allah Subhanahu wa taala yang menyanjung-nyanjung kita di dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, di Taurat, Zabur, Injil, bahwasanya akan datang satu umat. Dijelaskan ciri-cirinya. Hadis yang saya baca di depan tadi itu mungkin sebagian Bapak pernah baca, pernah dengar, sebagian mungkin belum. Dan itu hadis ini yang membuat saya bersemangat dalam berdakwah. Jadi apa kata Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam? Ya Isa, wa Isa, inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Setelah engkau nanti, aku akan bangkitkan satu umat. Dibangkitkan. Kata para ulama, dibangkitkan untuk buat apa? Buat kerja Nabi, buat kerja dakwah. Karena pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya baginda Rasulullah SAW. Maka kerja kenabian ini diwariskan kepada umatnya. Nabi sudah tidak ada, tapi kerja Nabi akan tetap ada sampai hari kiamat. Wahai Isa, setelah engkau, aku akan bangkitkan satu umat untuk buat kerja dakwah. Ciri-ciri umat itu, kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka akan bersyukur dan memuji-muji Allah. Dan kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka akan bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Bersabar dan ihtisab. Ini umat buat kerja dakwah. Ciri-cirinya sabar dan syukur. Tapi ada kekurangan umat ini, wala hilma wala ilma. Tapi mereka tidak memiliki kelembutan, tidak memiliki ilmu. Ya, dulu Pak, nabi-nabi itu kalau berdakwah diberikan Taurat sempurna, dialimkan dulu baru berdakwah. Nabi Daud diberikan Zabur sempurna baru berdakwah. Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil sempurna baru berdakwah. Ya, dilatih kesabaran mereka, kelembutan mereka baru buat kerja dakwah. Tapi ini umat beda. Buat dakwah tapi tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu, wala hilma wala ilma. Sehingga Nabi Isa alaihissalam terheran-heran dan bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma? Bagaimana mungkin orang seperti itu buat dakwah? Tak ada kelembutan, tak ada ilmu. Saya rasa itu Allah sudah bercerita tentang saya waktu itu 25 tahun lalu. Maka Allah jawab kepada Nabi Isa alaihissalam, "U'tihim min hilmi wa ilmi." Wa Isa, kalau saja itu umat buat kerja dakwah, akulah
yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya heran Pak, dulunya preman, tukang mabuk, anak pang, anak metal, tak tahu sekarang jadi hafiz Quran, tak tahu sekarang jadi dai mengislamkan ribu-ribu orang. Dari mana itu ilmu dapatnya? Allah yang mengajari mereka. Dari mana kelembutan sifat itu didapatkan? Allah yang memberikan sifat itu kepada dai-dainya Allah. Banyak kisah-kisah wali-wali Allah, kisah para sahabat Nabi. Maka itu Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang hendak membunuh Rasulullah SAW. Ya. Hari ini, sampai hari ini terbaring jasadnya di samping Nabi SAW di Madinah. Ya. Kalau ada Nabi setelah aku kata, masuk dikit Pak, apa? Boleh maju ke depan Pak, dikit Pak. Maju dikit Pak. Maju Pak. Ini penonton masih ramai mendatang ini. Allahu Akbar. Boleh maju dikit Pak Ustaz Cakra. Ya. Kalau ada Nabi setelah aku kata Rasulullah, Umar lah Nabinya. Umar lah Nabinya. Maka kita nggak boleh Pak menghina pelaku maksiat, menghina para pendosa, meremehkan mereka. Karena kalau satu hari mereka bertaubat kepada Allah, bukan hanya keampunan yang Allah berikan, tapi kecintaannya. Orang-orang itu menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Nah, jadi di dunia ini hadirin sekalian, kita jangan berlagak seperti Tuhan, seperti Allah yang menghakimi orang, yang tahu nasib orang. Ini kau ini masuk neraka, ini kau ini masuk jahat. Yang sok tahu Pak, yang sok tahu orang ini, sok tahu banget. Mabuk-mabuknya ini, zinanya ini, mencuri ini, ahli neraka. Itu Fir'aun Pak, Fir'aun bunuh 70.000 bayi, bunuh 70.000 bayi, mengaku sebagai Tuhan, ya, menyusahkan dakwah Nabi Musa AS sampai akhirnya dibenarkan di Laut Merah. Bawa buka Al-Quran itu, di akhir hayatnya itu Fir'aun beriman kepada Allah. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Musa sebagai utusannya. Tapi ketika hendak tenggelam di Laut Merah, dia berteriak memanggil nama Nabi Musa AS. Hai Musa, tolong aku. Jibril AS tahu nih, sebentar lagi dia panggil Allah ini. Langsung disumpal mulutnya Fir'aun dengan tanah. Ini brengsek banget nih, kurang ajar ya. Jengkel mereka Jibril. Ini kenapa ditutup mulutnya dengan tanah? Karena kalau dia panggil Allah, Allah pasti ampunkan. Nah, main-main Pak. Ya. Nah, sebenarnya dikatakan seandainya waktu itu Fir'aun memanggil namaku, kata Allah, aku ampunkan. Tidak ada orang yang masuk neraka nanti Pak kalau semua minta ampun sama Allah. Tapi kalau sombong semua gak mau minta ampun, gak mau minta maaf. Kalau dia kasih ujian sedikit tanya, apa dosaku? Gak merasa berdosa, gak merasa bersalah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam hadis kursi dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Tidak ada Allah menakdirkan kita masuk neraka. Itu akidah-akidah sesat, menyelisih, menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini aku habis maksiat, ini habis berzina, ini takdir Allah. Takdir Allah dia berzina, itu kurang ajar Pak. Dia yang buat dosa, Allah yang disalahkan. Aku habis mencuri ini, korupsi ini, memang sudah garis tertulis di lauh mahfuz. Bukan begitu adab kita kepada Allah. Allah berikan kita hati untuk memahami, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Ya. Dan Allah berikan dua jalan di dunia ini dan dua tempat di akhirat. Silahkan kata Allah, kalian suka yang mana? Diuji kita di dunia ini. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hantar kita sebentar di dunia 60-70 tahun untuk diuji. Allah cuma pengen tahu siapa yang pantas untuk dimuliakan, siapa yang pantas untuk dihinakan, siapa yang layak dimasukkan ke surga, siapa yang tidak layak masuk surga, siapa yang layak untuk dijadikan kekasihnya, siapa yang tidak pantas. Itu ujiannya. Sebentar 60-70 tahun. Di dunia ini semua ujian, Ya, bangun tidur jadi diuji sama Allah. Sebagian orang ingat Allah pergi ke masjid kayak bapak-bapak ini, sukses. Sebagian Pak di luar sana lebih banyak lagi yang ke pasar, nggak sholat nih, gagal.
Ingat Allah, bangun tidur, berjaya. Ingat makhluk, cilaka. Diuji sama Allah. Depan pintu toilet diuji lagi sama Allah. Kau masuk lagi kiri pakai kanan, diuji. Masuk ke kanan, gagal, cilaka. Masuk WC itu diajarkan Nabi, masuk kaki kiri. Kenapa pada masuk kaki kanan? Itu ujian, Pak. Mau masuk masjid diuji lagi sama Allah, dicatat sama mereka, dia ini masuk masjid kaki kanan, mau masuk kaki kiri. Kalau Bapak mau masjid kaki kiri, berarti Bapak telah menghina ini masjid, anggap sama dengan WC. Ya. Ujian semua. Mau makan, mau minum, diuji sama Allah. Ini baca bismillah gak makan nih. Ingat Allah gak dia minum. Duduk gak dia minum. Tangan kanan gak dia minum. Minum tangan kiri gagal. Ujian semua. Hari ini kita salah paham, kita pikir ujian itu cuma miskin. Aduh kasihan, diuji Allah dia lagi miskin. Kita lupa kekayaan juga ujian. Ya. Udah kalah dia diuji sama Allah, ya kalah. Menang juga ujian. Apa ujian bagi orang yang menang? Apa ujian bagi orang kaya? Apa dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang yang kalah? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Itu kasihan sama kita diuji sama Allah. Apa ujian dikasih sakit? Kita lupa bahwa kesehatan juga ujian. Di seluruh suasana dan keadaan yang Allah hantar di dunia ini, semuanya adalah ujian. Allah ciptakan matahari. Apa fungsi matahari itu? Pak jawab, apa fungsi matahari? Memberi apa? Memberi cahaya? Bukan, matahari itu ujian, Pak. Orang beriman lihat matahari, dia tahu itu matahari makhluk. Suatu hari Allah akan hancurkan itu matahari. Itu matahari tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Itu matahari tidak bisa memberi cahaya Allah. Nabi Musa alaihissalam apitkan tangan di ketiaknya, dari tangan Nabi Musa keluar cahaya berkilau seperti matahari. Ada yang gagal, dilihat matahari, dia sembah matahari. Sampai hari ini ada. Saya baru pulang dari Jepang. Saya cari di mana kuil tempat orang menyembah matahari. Ada, sampai detik ini ada orang sujud kepada matahari. Gagal. Orang melihat matahari, makhluk ini matahari. Nabi Ibrahim alaihissalam lihat api, tak terkesan dengan api. Karena Nabi Ibrahim tahu api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Di depan api menyala-nyala. Tak satu orang manusia pun yang membela Nabi Ibrahim alaihissalam hari itu. Ayah ibunya pun tidak beriman kepada Allah. Namrus laknatullah alaihi itu raja yang dicintai seluruh rakyatnya, Pak. Bapak tahu, ketika pemilihan raja Namrus itu suaranya 100%. Semua rakyat yang baca di kitab Bukhari itu bagaimana diceritakan oleh Imam Bukhari itu ciri-ciri Namrus. Raja yang sangat mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Tidak akan tidur sebelum rakyat tidurnya, dan dia tidak akan makan sebelum seluruh rakyat makannya. Semua rakyat datang minta sembako, bagi sembako. Minta apa dia kasih dengan satu syarat, sujud kepada dia. Tidak pernah sakit selama sebelum dakwah Nabi Ibrahim datang. Tidak pernah sakit, tidak pernah miskin. Ada raja kayak gitu, Pak. Badannya kekar, Pak, sakti, mandraguna. Wajahnya tampan. Ini orang kalau sehat terus, Pak, kaya terus, nanti lama-lama jadi merasa kayak Namrus, kayak Firaun. Dia pikir dia yang paling hebat. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, akhirnya menghancurkan, sebab kita tahu cerita menghancurkan berhala-berhala. Akhirnya dia vonis hukuman dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Tangan diikat, kaki diikat, diletakkan di sebuah ketapel yang sangat besar. Datang Jibril alaihissalam, Amirul Malaikat, pemimpinnya para malaikat, datang menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Khalilullah, wahai temannya Allah, kekasihnya Allah, minta tolonglah sama aku padamkan api ini, kau selamat dari api. Nabi Ibrahim tak terkesan dengan tawaran bantuan Jibril alaihissalam. Orang beriman itu tak terkesan dengan apapun kecuali sama Allah. Apa jawaban Nabi Ibrahim waktu itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Geleng-geleng Jibril. Yang datang bukan lawyer, Pak. Yang datang bukan polisi. Ini baru ada masalah dikit, orang kaya mana bisa bantu saya? Polisi mana bisa backing saya? Padahal yang lebih jahil lagi, orang pintar mana? Cari dukun, Pak. Di Indonesia ini aneh, dukun profesi yang paling diminati, yang paling banyak peminatnya.
Semua orang sepakat mengatakan dukun orang pintar. Kenapa? Karena yang datang ke dukun semua bego. Bodoh betul-betul bodoh. Datang ke dukun. Dukun pun nggak tahu apa yang terjadi ini. Minta kaya, pesugihan ke dukun, dukunnya miskin. Minta jodoh sama dukun, dukunnya jomblo. Goblok itu yakin gitu. Aneh ya. Coba. Itu lihat di TikTok tuh kalau ada orang ngeramal-ngeramal, ramai nonton. Cek kodam, ini semua ramai ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Jibril yang datang. Dia katakan apa? Hasbunallah. Nabi Ibrahim sangka baik kepada Allah. Cukup Allah bagiku, ni'mal maula sebagai pelindungku, wa ni'mal nasir dan sebagai penolong. Allah langsung turun tangan. Jangan ngobrol di atas. Dilanjutkan cerita Nabi Ibrahim di atas. Dengar dulu nanti ceritanya. Api tidak berubah jadi dingin. Buktinya apa? Tali yang mengikat tangan Nabi Ibrahim putus oleh api. Tapi Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sebuah mukjizat. Api yang panas itu hadirin terasa sejuk bagi Nabi Ibrahim saja. Bagi orang yang dari sekitar itu panas lagi. Tapi Nabi Ibrahim waktu itu dilemparkan ke kobaran api. Api menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti seorang ibu yang menyambut anaknya, memeluk anaknya, ditimbang-timbang, didudukkan dalam kobaran api. Sampai-sampai orang pernah bertanya, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Beliau jawab, ketika aku dibakar. Ya orang beriman tak yakin api bisa membakar tanpa izin Allah, tak yakin pisau bisa melukai tanpa izin Allah. Nabi Ibrahim sudah asah pisau tajam-tajam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ditebangkan ke pohon, putus itu pohon. Dipukul ke batu, pecah itu batu. Tajam pisaunya. Ketika digorokkan ke leher Nabi Ismail alaihissalam, tidak tergores sama sekali. Berkali-kali sampai dipejamkan matanya, Bismillahirrahmanirrahim, muncrat darah. Dia pikir leher anaknya putus, ternyata seekor kambing kibas diantarkan oleh Allah, oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim. Itu konon kabarnya kambing yang dikorbankan oleh Habil dulu, Pak. Yang diterima oleh Allah itu diturunkan ketika disembelih oleh Nabi Ismail, menggantikan tubuh Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kita kenal setiap hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Itu puncak pengorbanan. Nabi Ibrahim mampu mengorbankan anak yang dicintai, maka kita korbankan handphone nggak berani untuk beli kambing. Kok bisa-bisanya orang Islam, Pak, hari raya Idul Adha udah tidak berangkat haji, tidak beli kambing, alasannya miskin, handphonenya iPhone, motornya NMAX. Gimana ceritanya, Pak? Memang nggak niat kok, Bapak, demi Allah kalau kita semua berniat kurban, jadi nabung 10.000 sehari. Kalau 365 hari berapa? 3.650.000. Maaf Pak, kalau biasa 2 bungkus rokok sehari, jadikan sebungkus lah Pak. Sisihkan 10.000 untuk kurban hari raya Idul Adha. Saya geleng-geleng kepala kalau masjid itu nggak ada yang kurban. Mesti Pak, kalau 100 orang Pak di masjid, 100 kambing. Amin. Nah, ini masih ada waktu nih. Bulan apa yang mau korban kan? Coba pulang ke rumah, tengok apa yang bisa gue jual ini. Beli kambing ini. Ya betul, Pak. Coba lah korbankan sesuatu. Tidak korbankan leher anakmu, nggak korbankan istri ditinggal bertahun-tahun. Cuma korbankan mungkin sedikit kesenangan dunia kita. Ya, yang tadi nongkrongnya di cafe shop, ya, kopi 1 gelas 60.000, 50.000. Nah, mulai hari ABC aja Pak. Kapal api, kapal api sasetan aja. Tahan sedikit nongkrong kayak itu. Iya. 10.000 ya nabung. Kalau dari sekarang mungkin nggak 10.000, 100.000 sehari mungkin nabung. Yang masih ada waktu 3 bulan lagi. Dari 2 bulan ini ya. Insya Allah ada dia. Jadi hadirin sekalian, Allah telah menjelaskan bahwasannya Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ini haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, sebagaimana aku telah mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Fala tazalamu
Dan janganlah kalian saling menzalimi. Gak boleh zalim-zalim jadi orang pada tetangga. Bapak mau tinggikan rumah, Pak. Itu dalam Islam itu adabnya harus izin tetangga. Karena rumah bapak yang tinggi megah itu akan menghalangi cahaya matahari masuk ke rumah tetanggamu. Akan menghalangi angin masuk ke rumah tetanggamu, udara segar. Kalau tak itu, bapak diam-diam tinggikan rumah tetangga dalam hati dia. Kurang ajar. Rumahku ini suntuk, gelap rumahku gara-gara dia. Dia nggak ngomong, Pak, tapi di akhirat jadi masalah besar. Nanti kalau mau tinggiin rumah, Pak, datang ke tetangga, musyawarah. Boleh nggak aku tinggiin rumahku? Kamu itu nggak? Ya ada sedikit duit dan kompensasi. Ini begitu adabnya, Pak. Aman. Oh, aman begitu. Buatlah 100 ringgit apa-apa. Ya. Ini udah nggak dibagi, kita pamer kemewahan, tetangga sedih. Ya. Ibu-ibu masak, masak di dapur. Ibu masak, tercium sama tetangga wangi makanan itu. Allah Akbar, dibilang enak kali masakan tetangga itu. Dengan harapan nanti mungkin berbuka dibagilah sedikit aja. Ternyata nggak dikirim ke sebelah. Bu, tau nggak ibu itu jadi masalah syaraf. Orang yang pertama dihadap-hadapkan dengan kita di akhirat bukan anak istri, tapi tetangga. Ini kan di tetangga DP rumahnya, Pak. Ini kalau nggak betul-betul komunikasi bisa perang. Begini. Bahkan kata guru saya, Pak, nomor kezeran itu, Keboro, dia benar-benar apa itu? Bapak belikan anaknya mainan, belikan anak mainan. Kemudian dengan mainan anak kita yang bagus itu, menangis anak-anak. Itu jadi masalah juga. Waduh, barat rupanya. Berarti gimana caranya? Nah, belikan 2. Anak kita 1, anak tetangga 1. Tapi jelaskan ke istri benar-benar, Pak. Jangan diam-diam. Nanti istri bertanya-tanya, jangan anak dia juga dia. Ini masalahnya dia ditanya. Niat baik nih. Ini ceramah dari Sulaiman tadi pagi saya. Ini sudah beli makanan 2, beli mainan 2. Jadi jangan jadi fitnah ya. Ini pengajian betul, Pak. Bapak yang ngamalin nanti kacau nanti. Maknanya apa? Kita tidak boleh saling menzalimi. Suami tidak boleh menzalimi istri, istri tak boleh menzalimi suami, teman tak boleh menzalimi teman. Karena Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan atas diri kita. Ya ibadi wa ya hambaku, kullukum dhalun. Kalian semua tersesat, kata Allah. Illa man hadaitu. Kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepadaku, aku berikan hidayah. Meskipun anaknya Nabi, istrinya Nabi, ibunya Nabi, ayahnya Nabi, pamannya Nabi, temannya Nabi, keturunannya Nabi, ya, umatnya Nabi. Ini kita kan umat Nabi. Kurang apa juga? Kalau tidak mau hidayah, Allah tak bagi. Allah tak kasih. Bukti Nabi Nuh alaihissalam anak istri tidak dapat hidayah. Bukti Nabi Ibrahim alaihissalam ayah ibunya tidak dapat hidayah. Paman Rasulullah SAW tak dapat hidayah. Mereka membenarkan Islam semua, cuma ego ya, Pak. Apa kata orang? Ini apa kata orang ini mengalahkan orang musuh Islam. Ini, berapa banyak ketemu orang-orang, Pak, yang nggak peduli apa kata orang, login, Pak. Nah, coba lihat berapa orang login ya. Dibully orang, dicaci maki orang, dicurigai orang, diteror sama agama sebelumnya. Benar, Pak, kasihan. Tapi nggak masalah. Sama begitu dulu ketika dia memeluk Islam, macam-macam. Ammar bin Yasir kurang apa? Pengorbanannya dia. Ibunya Sumayyah ditombak kemaluannya sama Abu Jahal la'natullah alaih. Mati di depan matanya. Ayahnya diikat dengan kuda yang kuat, tangan kakinya ditarik, lepas. Sampai waktu itu nggak kuat ya. Tapi Nabi katakan berpura-pura lah. Kan kata orang kafir, hai Ammar, kau masih tetap di Islam, kau ikut ayah ibumu. Maka dia mengadu ke Rasulullah SAW, katakan, ya, hatimu bagaimana, Ammar? Hatiku mencintai Allah dan Rasulnya. Silakan mengakui. Nah, itu takia berbohong untuk menyelamatkan nyawanya waktu itu dimulai. Paham ya? Nah, jadi hati sekalian,
Kalau tidak mau hidayah, Allah tak beri, Allah tak kasih. Tapi meskipun dia seorang pembunuh, seorang pezina, seorang pejudi, ya, preman, kalau dia bilang ya Allah beri hamba hidayah, pasti dikasih, pasti dikasih. Enggak ada insya Allah, pasti dikasih. Iya. Jadi orang yang tidak mau masuk surga, orang yang tidak masuk surga nanti siapa? Kata Nabi, orang-orang yang enggan. Kullu mati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umat akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kila wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Ada orang yang tidak mau masuk surga. Apa kata Nabi? Qala man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang menolak aku maka orang yang enggak masuk. Ini orang yang enggak mau. Diajak ke pengajian enggak mau, diajak puasa enggak mau, diajak umrah enggak mau, diajak haji enggak mau, disuruh sholat enggak mau. Maunya duit. Duit mau Pak kan ya, kalau duit mau, sholat enggak mau. Bapak kalau mau Pak, ini masjid penuh 24-nya Pak, oh bukan aja. Sholat subuh 100.000, sholat zuhur 100.000, penuh di masjid. Ya. Tapi Nabi yang berjanji ra'at dan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isi. Enggak minat. Dijanjikan surga tak berminat, diancam neraka enggak takut. Dia takutnya enggak punya duit. Sama bosnya takut dia. Sama Allah enggak takut. Sama dokter patuh dia. Kata dokter, Pak, makan obat di 3 kali sehari. Oh siap. Saya suruh tengok jam, takut telat makan obat. Kalau obat itu baik. Kok Bapak patuh kali sama dokter? Cerdas dokter itu. Angkatan Harvard University. Dokter hebat itu. Bapak tahu gak yang menciptakan otaknya dokter itu siapa? Allah. Kenapa Allah yang suruh otak mau? Bosnya panggil sampai piring-piring pasang kancing bajunya, lari-lari. Kenapa kau patuh sekali sama bos? Bos orang kaya, dia paling kaya. Allah itu Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang memberikan kekayaan kepada orang-orang kaya. Kenapa Allah panggil tak mau? Nah ini kenapa hadis sekalian? Karena kita tak mengenal Allah. Maka Allah katakan, ya ibadi, kullukum dhalun, kalian semua tersesat illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdiku, mintalah hidayah kepada aku berikan kalian hidayah. Ya ibadi wa hamba-hambaku, kullukum ja'in, kalian semua lapar. Ila man an'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan makanan. Fastad'imuni ud'imku, mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri kalian makan. Kalau habis beras di rumah Bunda, minta sama Allah. Sholat 2 rakaat, ya Allah beras habis. Boleh aku minta beras ya Allah. Boleh aku minta garam ya Allah, garamnya habis. Gula juga habis, kopi habis. Please tolong ya Allah. Begitu sama Allah. Ya. Cuma hari ini kan dikit-dikit minta sama suami, minta sama tetangga, minta sama abang. Akhirnya kecewa terus. Minta sama mereka apa pasti dikasih? Belum tentu kan? Tapi kalau sama Allah pasti dikasih. Cuma yakin ya? Ya ibadi wa hamba-hambaku, kullukum 'arid, kalian semua bertelanjang illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang kuberikan pakaian. Fastaghsirni uksiku, mintalah baju kepadaku, aku akan berikan kalian pakaian. Mau lebaran ya, banyak yang belum beli baju baru. Minta sama Allah, ya Allah nanti gamisku mau baru yang bagus. Ibu-ibu ya Allah aku mau baju yang ini. Minta sama Allah. Lewat di mall ada baju bagus, ibu berhenti sahabatin dulu. Ya Allah mau baju ini, ya Allah aku mau baju ini. Jangan kelamaan di sana, nanti dikasihani orang. Setengah jam ibu tuh, ya Allah keluar yang punya toko. Ibu kenapa Bu? Aku perlu baju itu. Terus kenapa Bu? Nggak ada duit. Kata dari Sulaiman suruh minta sama Allah. Aku udah minta nggak dikasih. Oh ya udah Bu, bawa aja Bu. Saya tahu lah gerakan nanti membeli tokonya, bawa pulang aja kan. Itu dari siapa yang bergerakan? Allah. Boleh jasad menghadap makhluk, tapi hati tawajuh kepada Allah. Buktinya orang berharap sama Allah itu apa Bang?
Dia nggak kecewa, dia nggak marah. Kalau nggak dikasih, dia sangat baik. Mungkin sebentar lagi, mungkin besok. Ya. Kadang-kadang Allah itu suka kita orang-orangnya itu, Allah suka. Coba dengar pengamen ini. Kita lagi makan di Pencelele. Datang pengamen, merdu suaranya. Orang kaya mati. Lebih bagus dari suara dari Sulaiman. Terus, kalau suaranya bagus Pak, karena nggak langsung dikasih duit ya. Suruh nyanyi lagi. Ayo lagu lain. Tapi ada orang Pak, baru dia bunyi direct, nggak enak kedengeran Pak, langsung kasih duit. Ya. Dikasih duit, kasih Pak, bisa minta tolong nggak Pak? Sudah dikasih duit, udah ada pergi. Udah dibayar Pak, tanggung Pak katanya. Nah ini kau nyanyi, ini bukan imanku naik, darahku naik nih ya. Emosi. Kadang-kadang orang doa langsung dikasih itu karena Allah, karena mungkin gak suka dengan dia mereka ini. Tapi ada orang sedang mendengar, ya Allah, Allah suka. Jadi bersabar, sangat baik kepada Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian semua, kata Allah, berbuat dosa kepadaku di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang maha mengampunkan seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, aku pasti ampuni kalian. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Berapapun besarnya dosa kita, ampun Allah lebih besar. Saya gak baik kepada Allah. Gak ada nanti orang masuk neraka kalau minta ampun terus sama Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, bila seorang wanita sahabiah hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, ini hadis diriwayatkan oleh Syekh Umar bin Khattab. Dia mencari-cari anaknya, ya ketemu anaknya, kemudian dia gendong, dia susui. Ketika dia memeluk anaknya, menyusui anaknya, lalu Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana menurut pandangan kalian, pendapat kalian? Kira-kira tega nggak ibu itu, seorang ibu melemparkan anaknya ke kobaran api? Bu, ibu mau nggak Bu? Anaknya nakal, bandel, terus siram bensin, bakar aja. Tega nggak? Nggak mungkin. Allah mencintai hambanya 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada bayinya. Kalau seorang ibu tidak mungkin membakar anaknya, maka Allah pun tidak mungkin membakar hambanya. Tapi ada yang kurang ajar sama Allah. Sudah diajak masuk surga, dia loncat ke neraka. Saya dulu pernah punya cita-cita masuk neraka, Pak. Betul, Bapak nonton podcast saya sama Haji Roma, bisikan Roma. Nonton di sana, cerita. Dulu saya nggak suka agama, saya nggak suka waktu saya pancaroba belasan tahun sampai hidayah datang sampai tahun 2000 itu, 25 tahun lalu. Terus sampai saya bikin kaos First in Hell, pertama masuk neraka. Karena menurut saya orang Islam ini nggak baik, jahat. Betul Pak, pikiran saya seperti itu kan dari media. Kemudian ketemu dengan oknum-oknum yang betul-betul jahat. Saya kan bisa musik Pak, metal lagi. Ini gitaris saya di Cakrawala nih. Ini Slash Indonesia nih Pak, ini viral Bapak lihat di TikTok.
musik saya metal. Terus datang orang-orang soleh waktu itu, bilang ini musik setan, musik setan kan. Sampai waktu itu saya bilang, oh, berarti selera musik setan bagus itu, metal ya, keren juga metal setan musiknya. Saya bilang, pokoknya setiap ketemu nggak ada kalimat yang menyenangkan telinga saya. Neraka lah, haram lah, ini haram. Kalau betul-betul Islam ini anti dengan seni, anti dengan, saya pelukis potret dulu, pelukis wajah orang. Ya. Sampai ke Bali ya. Kalau memang Islam tidak menerima saya sebagai seorang seniman, maka saya mau ke Bali, saya jadi agama selain Islam. Saya merasa mau jadi agama lain. Kalau nggak ketemu, saya buat agama sendiri, jadi nabi. Kalau pikir sebegitu, jadi pengikut aja. Kita bikin yang penting kita jadi orang baik, nggak nyakiti orang, nggak ganggu orang. Kita bersedekah, pokoknya baik-baiknya. Kayak hari ini orang-orang agnostik yang nggak beragama. Saya pernah di level itu. Lebih agama nggak baik. Orang muslim suntuk aja, nggak ada senyum-senyumnya. Bapak nongkrong di kafe, Pak, nonton di diskotik, tumpah minuman Pak di mejanya itu. Itu waitressnya minta maaf Pak. Maaf Pak, nanti kami ganti yang baru. Maaf, coba Bapak minum di mesin, tumpah di sini Pak. Bisa ditendang sama bos mesin Pak. Apa kamu ini bikin kotor mesin? Asik. Asik kan? Sampai-sampai ada orang bilang, kalau seandainya nanti di surga ketemu kamu lagi, enggak. Di dunia aja udah nggak nyaman, nggak enak itu. Apalagi ketemu lagi di surga. Saya jadi tempat lain. Tapi alhamdulillah Allah kuasa memberi hidayah siapa saja. Saya mengenal Islam bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah, justru di Pantai Kuta di Bali. Allah hantarkan makhluk-makhluk langit yang berjalan di bumi. Allah hantarkan orang-orang tabligh, orang-orang dakwah yang ikhlas datang tadi undang, pergi tadi antar. Mungkin di kampungnya diusir, diasingkan sama keluarganya, dibenci sama bertuhannya, dimarah-marahi istrinya karena pergi-pergi terus, dakwah-dakwah terus. Tapi di luar sana Pak, berapa banyak jiwa yang terselamatkan asal dakwah mereka. Itu Pak yang sering-sering kita bawa pondok jamaah tabligh itu jangan diremehkan Pak. Jangan dihina-hina terus, jangan diusir terus, jangan difitnah, dibilang bid'ah, dibilang sesat. Berapa banyak orang di Islam karena teman-teman tabligh, tapi memang gak dipublikasi. Ya. Nah, jadi mereka lah yang menyelamatkan saya waktu itu Pak di Bali. Dan tak rampas kesenangan saya. Mereka nggak merampas kesenangan. Saya tanya gimana pendapatmu tentang musik metal? Apa jawaban orang tabligh? Musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Saya bilang saya suka, I like this man. Aku suka nih kalau kayak gini dakwah. Teman saya bertato, orang bertato sholat gimana Ustaz? Sah nggak sholatnya? Orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh itu gak punya tato gak sholat. Hikmat itu zaman hikmat itu mahal. Kalau salah jawab itu mereka Pak nggak duduk di sini saya. Bapak nggak dengar saya bicara sih. Ternyata Rasulullah SAW itu berdakwah tidak pernah merampas kesenangan sahabat. Apa yang mereka lakukan? Mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itulah agama. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sekiranya di awal dakwahnya baginda Rasulullah SAW langsung mengatakan amer itu haram, khamar itu haram, tidak akan ada satu orang Mekah pun yang mau masuk Islam. Dan begini, haram, haram. Jadi saya dulu membayangkan Allah itu jahat, Allah itu sadis, Allah itu kejam, bakar orang, cincang orang, tusuk dari udah jangan, kalau usah kenal Tuhan yang itu dah. Ketemu orang dakwah, lain ceritanya Pak. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha baik, Allah itu mencintaimu melebihi ibu mencintaimu. Setiap niat baikmu dicatat pahala, niat burukmu tak dicatat dosa. Kalau begitu baik Allah itu. Bapak niat Pak menghafal Al-Quran, ibu niat menghafal Al-Quran, lalu mati sebelum menghafal Al-Quran. Nanti kita dikumpulkan bersama orang tersempurna hafalannya. Kita niat ikut sahabat Nabi, ikut salafus saleh. Kan sebagian orang hari ini mengaku dia yang pengikut kita, gak pengikut salafus saleh. Gak boleh Pak. Semua orang Islam itu semuanya mesti mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dan Rasulullah. Orang-orang awal yang masuk Islam, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabau'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Apa yang dia lakukan?
radhiyallahu anhu wa radha. Man tasabbaha min qaumin fa huwa minhum. Siapa yang mengikut satu kaum, maka mereka terkelompok di kaum tersebut yang diikuti. Jadi kalau kita ikut sahabat, nanti kita kumpul dengan sahabat kan? Ya. Satu orang mau gondrong rambutnya, dia bikin rasta, dreadlock, dia mengikut Bob Marley. Baru segini panjang rastanya Pak, satu jari, mati. Nanti di akhirat bangkit sama Bob Marley. Dia bilang gondrong semua nih, malaikat nih. Aku kan dikit ya, kalau dikasih waktu 3 tahun lagi hidup, sepanjang itu rambutku itu. Ya. Jadi niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Nanti banyak orang masuk surga kata para ulama. Ternyata bukan karena amal baik yang mereka buat, tapi karena niat baik yang mereka buat. Maka buatlah niat yang baik sebanyak-banyaknya. Ya Allah, aku mau bangun masjid, langsung dapat pahala bangun masjid. Detik itu juga. Coba sekarang buat niat apa Pak? Dalam hatinya, niat mau kemana? Ya Allah, mau niat haji. Dapat pahala juga. Belum habis duit, belum bayar pendaftaran, baru niat dapat pahala haji. Apa niat baiknya Ustaz? Umrah. Insya Allah langsung dapat pahala umrah. Kalau dia berangkat umrah berlipat ganda lagi, minimal 10 kali lipat. Abang niatnya apa? Diajak. Betul, ini bagus juga niatnya. Dia doakan Ustaz rezekinya banyak. Amin. Berarti banyak, Masya Allah. Iya. Siap misalnya? Niat apa saja? Niat baik dicatat pahala, niat buruk tak dicatat dosa. Nah, nanti malam lah ya. Karaoke dulu kita karaoke. Ada duit aku bayarin. Udahlah niat maksiat, mau bayarin orang maksiat. Malaikat kira-kira niatnya. Enggak mau niat baik, maksudnya niat malam nanti pengajian kan enak. Mau niat itikaf enak, niatnya karaoke. Ke kota kita diskotik. Nyamar dikit. Ya. Biar ketahuan orang kampung. Baru niat, belum dicatat dosa. Ternyata betul-betul berangkat mereka malam itu. Berangkat mereka ke diskotik. Malaikat keluarkan kalamnya, pulpen untuk mencatat dosa. Dalam kitab Fadilah Sedekah itu dicerita, ditahan sama Allah Ta'ala. Hai Ajid, tunggu sebentar. Tunggu sebentar itu kata ulama berapa lama? 6 jam. Setelah dia buat itu maksiat, ditunggu 6 jam. Kalau dia bertobat nggak jadi dicatat. Baik Allah. Baik Allah Pak. Baik. Wah, mantap juga pengajian dari Sulaiman ini. Bisa kita malam nanti maksiat. Ayo bodoh. Taubat itu penawarnya, maksiat itu seperti racun. Maksiat seperti racun, taubat seperti penawarnya. Jangan mentang-mentang ada penawar lalu sengaja minum racun, itu namanya nekat. Karena sering kejadian, maaf Pak ya, karena dia tahu di penawar ada, dia sengaja minum racun. Ternyata racun itu bergerak begitu cepat. Belum sempat minum penawar, mati. Ah ini yang masalah. Lagi nunjuk-nunjuk lampu itu, mati. Lagi tripping, lagi maksiat, lagi mabuk, mati. Lagi zina, mati. Ah itu yang bahaya. Lagi judi, mati. Gimana di Singapura orang main judi? Kena jackpot, dapat berapa miliar, jantungan, pingsan, mati. Betul, di tempat judi dia mati, di kasino. Orang Indonesia, dia iseng dia main judi, tahu menang Pak, dapat dia miliaran, serangan jantung. Stop. Jangan menyengaja maksiat, tapi tak sengaja niat kita ini mau minum es kelapa muda, kita niat mau minum teh, tahu-tahu ada racunnya. Tidak sengaja terminum racun, cepat minum penawar, cepat istighfar bertaubat. Salah ya? Kalau kita istighfar dan bertaubat, bukan hanya ampunan Allah yang kita dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang bertaubat dan mencintai orang-orang mensucikan diri. Bukan orang suci, orang yang mensucikan diri. Ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku, tak ada yang bisa memberikan manfaat kepadaku dan mudarat kepadaku. Wahai hambaku,
Seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir diciptakan Allah, dari jin dan manusia, manusia dan jin, memiliki hati yang bertakwa seperti hatinya para nabi, semua beriman 100% manusia, Islam semua, mukmin semua, tak ada yang bermaksiat satupun, taat 100% kepada Allah, memiliki hati yang terbaik seperti hati Sayyidina Abu Bakar, tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun. Seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, dari jin dan manusia, memiliki hati yang rusak, hati yang jahat, hati yang busuk, seperti hati yang paling buruk di antara kalian. Semua kayak Abu Jahal, semua kayak Fir'aun, semua satu dunia, tak ada yang beriman kepada Allah satu orang pun, tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Allah tanpa kita tetap Allah yang maha mulia, tapi kita tanpa Allah sampah. Manusia tanpa Allah lebih hina dari binatang. Manusia tanpa Allah lebih hina dari binatang. Bal hum adab. Walaqad tara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nanti banyak penduduk neraka jahanam dari kalangan manusia. Lahum qulubun yafqahuna biha. Aku beri hati tak digunakan untuk memahami. Ada hati yang tapi mati. Walau ma'ayuna yubsiruna biha, aku beri mereka mata tak digunakan untuk melihat. Walau ma'adzabun yasma'una biha, aku beri telinga tak digunakan untuk mendengar kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adzab, bahkan lebih hina dari binatang. Jadi hadirin sekalian, apa yang kita buat bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Aku telah siapkan pahala yang berlipat ganda untuk kalian. Apalagi 10 malam terakhir nih Pak. Ada satu malam Lailatul Qadar khairan min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berburulah Pak, itikaflah di masjid. 10 malam terakhir jangan istrikaf Pak. Tahu istrikaf? Istri direkaf. Nah, 10 malam terakhir masih di rumah tidur itu aib Pak, malu. Bawalah itu bantal bedding ke masjid. Berbaring sejenak. Lu kok tidur kali itikaf? Kita bukan malaikat Pak. Kalau malaikat nggak tidur, kita tidur sebentar istirahat, tapi dengan adab. Kalau itikaf kaki jangan ke arah kiblat Pak, kepalanya ke sana diatur Ustaz ya. Kalau itikaf diatur. Saya lihat di masjid berantakan, wah ada yang kurang pada keliling itu. Itikaf itu mesti dengan adab. Nanti itu air aki keluar meler. Iya Pak, nggak adab tuh. Kau bikin berdosa di masjid nanti. Tidur tengkurap tuh menyetubuhi bumi nggak boleh. Bawa bedding, bawa alas tidur, kemudian niat bangun nanti jam 2, nanti mulai sampai subuh. Kalau tiap malam seperti itu, insya Allah salah satu malamnya Lailatul Qadar. Jangan yakin dulu, oh semalam Lailatul Qadar tuh, aku buktinya, aku udah tunduk tuh pohon semua. Ya, kalau Pak lihat metode rahasia kan saja, nanti sombong nanti. Wah, aku udah dapat Lailatul Qadar, kemudian orang sama aku sekarang. Kutipin aja cepat. Langsung buka praktek pada Lailatul Qadar. Itu jangan sombong-sombong. Udah. Kenapa dirahasiakan tuh biar kita tak sombong. Nanti kita tahu udah aman 83 tahun kan. Udah. Tahun depan enggak usah lagi udah ada terlalu. Nah, jadi jangan. Nah, kemudian nanti kalau dapat perkara yang kalian sukai kata Allah, pujilah. Tapi kalau dapat perkara seperti itu jangan kamu mencela siapapun kecuali celah dirimu sendiri. Apa ya? Jadi kita tidak boleh menyalahkan Allah. Allah never make mistake. Allah tidak pernah berbuat sebuah kesalahan apapun. Allah telah sempurnakan semua nikmat di atas kita. Nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Mata diberi sama Allah gratis. Nikmat kedipan mata. Saya nggak bicara nikmat mata. Nikmat kedipan mata. Tadi saya perhatikan bapak mata yang berkedip-kedip ya. Itu nikmat kedipan mata itu lebih berharga daripada jabatan presiden. Bapak mau jadi presiden, gantiin Pak Prabowo, mau? Mau jadi presiden, tapi matanya bisa berkedip ya. Pilih mana Pak? Mata berkedip atau jadi presiden? Nikmat kentut, nikmat kencing, nikmat itu nikmat besar. Kalau tak bisa gimana? Ring-ringan Pak. Sakit. Pernah nggak disyukuri nikmat itu? Kita bernafas 20,000 times every day and night.
itu kata para saintis. 20.000 kali setiap hari bernafas tanpa berpikir. Nggak ada orang nafas mikir dulu Pak. Nafas aja. Nah, terus jaga adab, saking sopannya ada orang mati. Tanya sama Ustaz, Ustaz apa hukumnya bernafas di depan orang mati Ustaz? Aduh, kok nggak sopan itu. Ayo kita tahan nafas, mati juga. Nggak bisa. Ada yang nanya kemarin di acara pemuda tersesat, apa hukumnya makan di depan orang butuh Ustaz? Dengan tangan. Gimana mau jawab? Silakan tidak menyenangkan ya. Makan dengan kaki mau kayak Agus. Insyaallah ya. Banyak-banyak bersyukur. Diberi istri, diberi anak, sayang-sayang istri. Mencari istri itu mudah Pak, tapi menjaga istri kita jangan sampai jadi istri orang. Itu yang susah. Bu, mencari suami itu mudah ya, tapi jaga suami jangan sampai dicuri pelakor. Ibu tuh sayang sama suami ibu kalau marah-marah sama suami di luar ada yang manggil abang, kalau saya udah makan belum bang, di rumah makan aja lu terus ya, makan aja kerjaan lu ya. Nah, makanya banyak bapak-bapak nih Pak, ketika dia keluar dari rumahnya, yes itu bahagia. Ibu-ibu coba periksa HP suami ibu, coba kalau ada kontak nama yang aneh-aneh. Ini kuntilanak, coba cek jangan nama ibu. Kuntilanak itu ditulis gitu. Kadang-kadang itu dikasih nama burung kakak tua. Tahu tuh nelpon burung kakak tua manggil sayang. Burung kakak tua bisa manggil sayang. Jadi Pak, saya sama istri ya. Jangan nakal-nakal Pak. Jangan sampai ketahuan ya. Bercanda bu. Ini kadang-kadang bapak-bapak ini nggak jaga perasaan istrinya. Betul. Ada teman saya Pak, tiap sebentar mau kawin lagi, tapi nggak kawin. Setiap hari istri sakit hati dengan ini. Iya, jangan ngomong-ngomong Pak, kasihan. Belum saya. Jangan ngomong nikah lagi. Jangan pakai hati istri. Serius. Udahlah nggak nikah, ngomong terus, itu nyakit, betul nggak Bu? Betul ibu. Banyak ibu-ibu curhat sama saya. Bu, kalau nanti suami ibu salah Bu, khilaf, dia manusia dia bukan malaikat, jangan dipermalukan di sosmed, tutup aibnya. Ya. Betul nggak Pak? Betul. Banyak di masjid-masjid itu bapak-bapak tuh Bu, buka cabang di mana-mana diam-diam. Itu tidak syariat. Itu bom waktu, Pak, ketahuan itu bahaya Pak. Pas ketahuan sama istrinya buka cabang lagi, pura-pura gila. Aduh, kamu siapa? Aku kena santet kayaknya nih. Jangan Pak, dia tipu-tipu terus. Kadang istrinya, istri kedua dikasih nama Kapolda, biar gak diangkat kalau telepon sama istri pertama. Jangan Pak, bohong itu. Rasulullah itu gak ada yang disembunyi-sembunyikan, cuma gak ada juga yang menyakiti. Itu boleh Bunda ya. Dalam Islam itu agama yang datang mengatur pernikahan. Sebelumnya tidak ada batasan. Sebelumnya ada yang istri 1.000, 800, 200, 100. Iya. Datang Islam mengatur maksimal 4 saja. Gak boleh banyak-banyak. Gimana? Gak boleh banyak-banyak. Kalau gak mampu 4, 3. Gak mampu 3, 2. Gak mampu 2, 1. Itu lebih baik. Kadang-kadang perahunya kecil dinaikin 4 orang, terbenam tuh perahu Pak. Perahunya sampel kecil, tapi mereka dinaikin gedung-gedung lagi 4 orang. Oh udah garam tuh perahu. Jangan nakal-nakal. Saya sama istri. Panggil istri dengan panggilan kesayang itu sunnah Nabi. Jangan panggil nama, panggil sayang. Rasul itu memanggil umatul mukminin, ya Humairah, yang pipinya merah-merah. Tapi istriku hitam saja. Kalau istriku hitamnya kau panggil Raja Aswad. Jangan. Panggillah coklat. Coklatku, coklat. Coba ya, nanti pulang-pulang Pak. Bapak pulang-pulang nanti panggil istri dengan panggilan. Jangan panggil nama, panggil Beb, panggil Seng. Sekarang ada kakek-kakek ini terakhir, ada kakek-kakek umur 80 tahun. 80 tahun, dapat hidayah.
datang dengan pengajian. Istrinya udah mau 75, kakek itu umur berapa? 80. Satu hari temannya datang ke rumahnya berteman lama juga, udah tua juga. Pas temannya datang, dia langsung teriak panggil istrinya. Saya bisa buatkan kopi, ada temanku datang. Takjub temannya. Dia bilang, Masya Allah, tabarakallah. Kamu panggil istri udah tua-tua begini, 80 tahun panggil istri saya. Yang keras-keras. Aku lupa namanya. Lupa nama istrinya. Mungkin itu saja dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ada yang mau bertanya boleh, kalau enggak kita tutup dengan doa. Ada. Bagi jamaah yang ingin bertanya, Gak paham semua apa yang dikasih bertanya. Yang penting di follow YouTube-nya ya, dari Sulaiman Sahabat. Like, comment, subscribe. Bunda yang bicara-bicara bapak suka kalau ngomong ini, jadi udah gantung-gantung tuh. Ngomong ini langsung berdiri kepalanya. ada yang ingin bertanya jamaah? Nggak ada ya? Ini orang kaya Mati. orang miskin Mati. raja-raja Mati. rakyat biasa Mati. yang di atas Mati. yang di luar Mati. yang di tengah yang di bawah ya, yang ceramah semua pergi menghadapi ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mari. Insya Allah semuanya husnul berjumpa Rasulullah di Telaga Kautsar. Air dari telapak tangan Nabi akan haus selama-lamanya. Semoga semua yang hadir dapat barokah mimpi jumpa Rasulullah. Tidak ada yang mati sebelum menginjakkan kaki di tanah suci. Ya Allah, jadikan Allah dai dan daiyahnya semua. Yang jodoh, ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Yang berhutang terlunaskan hutang. Yang bermasalah berikanlah sakinah mawaddah. Ya Allah, kami tak pandai berdoa ya Allah. Apa yang diminta oleh baginda Rasulullah itu yang kami minta. Apa yang telah Nabi itu yang kami tolak. Ya Allah, berkahi rezeki kami, berkahi umur kami ya Allah. Bahkan kami dengan Idul Fitri, jadikan kami sebagai hamba yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, hantar kami berdakwah ke ujung-ujung dunia ya Allah. Jadikan kami sebagai penerus kerja nubuah, penerus kerja para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan diri kami asbab hidayah. Semua orang memandang kami ingin ikut kepadamu ya Allah. Kau mendengarkan suara kami beri hidayahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Tante Desi naik sepeda. Terima kasih. Alhamdulillah, baru saja